Baik, selamat malam teman-teman Cuan Tupes. Halo semuanya, terima kasih sudah join bersama kita di Sekuritas kembali di Stock Daily Update kita pada malam hari ini di TikTok kita ya, dengan tema yang kita akan bahas mengenai perkembangan tentang market kita, terutama setelah kemarin kita sempat dengar ada satu kabar yang positif, yaitu dari GDP Indonesia, yaitu mengalami kenaikan sampai 7% di kuartal 2. Tentu ini hal yang mengembirakan, tetapi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas. Kenapa bisa ini nanti nggak gitu mungkin terlalu correlate ke big caps kita. Nah, itu nanti akan kita coba pelajarin. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan bersama dengan seorang bintang tamu yang teman-teman mestinya kalau udah sering ikutin TikTok kita, dia udah pernah 2 kali sebenarnya. Sama hari ini ya, dia udah pernah 2 kali ngisi bareng kita, dan dia dari AG Invest, co-founder dari AG Invest, yaitu nanti namanya Ko Albert ya. Nanti Ko Albert akan berbagi dengan kita. Dia tuh sangat expert di bidang bandarmologi atau misalnya flow analisis. Nanti teman-teman bisa ngobrol banyak tentang flow analisis smart money ya. Ya, nanti teman-teman bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Boleh nanti tanyanya jangan di chat, teman-teman. Kalau bisa tanyanya di Q&A, biar nanti bisa kita tampilin dan teman-teman kita semua bisa belajar bareng-bareng lihat dari Q&A-nya ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti untuk sesi tanya jawab akan bisa ada di Q&A. Tentu hari ini hal yang sangat spesial, terutama Bukalapak yang dibuka langsung arah tapi MTEK-nya malah turun. Nah, itu hal yang lucu. Nanti kita akan obrolin dengan Ko Albert, sebenarnya ada apa di balik MTEK yang mestinya kan dia megang 25% teman-teman ya sahamnya Bukalapak, dan kalau Bukalapak mestinya naik 25%, sebenarnya secara hitung-hitungan sederhananya mestinya MTEK kan ada kena exposure sekitar 6% lah, karena 25% dari sahamnya Bukalapak. Nah, jadi ini semua akan membuat hal yang menarik buat kita pelajarin teman-teman pada malam hari ini, dan kita akan langsung ya invite ini udah di invite nih sama Ko Albert. Teman-teman bisa nanti ikut ngobrol sama kita. Sapa-sapa teman-teman dulu. Ada Dian Sumardi, halo selamat malam. Kak Dian Sumardi, Bu Banglol, halo semua, selamat malam teman-teman Cuan Tupes. Hai, Ko Albert. Wah, tiba-tiba live sebentar ya teman-teman ya, ke live tiba-tiba nih. Ko Albert boleh tolong di-invite lagi, Ko Albert. Tadi sempat ke live sebentar. Teman-teman, apakah ada yang mungkin di sini yang sudah pernah dengar tentang AG Invest? Silakan teman-teman coba tulis di bawah ya. Ada mungkin teman-teman yang udah join mungkin di grupnya AG Invest. Halo Kristiana. Ya, halo selamat malam. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua. Dimas juga selamat malam ya. Thank you nih sudah menyapa-nyapa nih. Jadi kita akan sambil menunggu. Oke, sudah di-invite kembali ya. Kita akan coba AG Invest. Nah, kita sambil tunggu teman-teman ya. Wah, ada yang rupanya udah ada yang jadi member AG Halo, Invest. malam Bro Henry. Malam. Kedengaran ya dengan jelas? Kedengeran banget. Waduh, ini hari ini Mantap segar ya. tampilannya nih, Ko. Oke, sip. Ini dari tadi contohnya udah ada Ko Albert yang bilang saya membernya AG Invest, saya membernya AG Invest. Mungkin Ko Albert mau kenalin dulu AG Invest itu komunitas seperti apa buat teman-teman Cuan Troopers. Silakan kok, silakan kalau Koko mau kenalin. Oke, selamat malam semua Cuan Troopers. Ya, itu jadi AG Invest itu kami memang menganalisa saham lebih ke arah mempelajari smart money-nya ya. Kita mempelajari melalui broker summary bagaimana cara memutuskan untuk membeli atau menjual saham dengan cara menganalisa keluar masuknya dana tersebut dari menganalisa beberapa sekuritas ya. Kita mempelajari sifat-sifat masing-masing smart money ini seperti apa. Nah, disitulah saya mengajarkan beberapa banyak hal di AG Invest, dan juga AG Invest itu memberikan watchlist saham tentunya supaya membantu teman-teman untuk memaksimalkan profit di IHSG. Kira-kira seperti itu, Bro. Keren banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti lihat di IG-nya support, IGTV kita itu udah ada sekali kita ngobrol sama Ko Albert. Di situ bener-bener banyak banget Ko Albert ngasih insight tentang gimana caranya mendeteksi arah smart money, walaupun dalam 1 jam mungkin terbatas, tapi di situ udah banyak banget hal yang bisa teman-teman pelajarin, dan teman-teman bisa juga nonton YouTube-nya AG Invest. YouTube-nya di mana Ko Albert? Silakan kok YouTube-nya. Ya, bisa langsung AG Invest saja, langsung bisa ketemu di YouTube kok. Tinggal di search. Baik, nanti YouTube-nya langsung teman-teman bisa search di AG Invest setelah ikutin acara ini. Buat yang belum kenal, jadi kenalin ini Ko Albert ya teman-teman, langsung dari foundernya AG Invest sendiri. Jadi kita hari ini
seneng banget bisa ketemu Ko Albert malam hari ini ya. Kita akan banyak ngobrol tentang market. Ko Albert, kita kalau lihat, kita mulai aja langsung Ko Albert ya. Kita kalau lihat ada berita IHSG kita ngalami kenaikan sekitar 7%. Cuma kalau saya sendiri Ko Albert itu ngelihatnya kan kenaikan 7% itu di Q2 karena Q2 2020 itu turunnya 5%. Jadi sebenarnya dibilang up banget enggak, tapi balik aja mungkin ke 2019 so-so lah. Ya jadinya nggak lebih tinggi amat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apalagi sekarang di bulan Juli masuk kuartal 3 kita dimulai dengan PPKM full sebulan. Ko Albert lihatnya gimana mungkin ke indeks kita dulu karena prediksi orang indeks kan ke 6.700 akhir tahun ini, mungkin nggak itu terjadi menurut Ko Albert sendiri? Silakan. Oke, sip. Jadi gini, kalau menurut saya ya, Ko Hendri ya, kita lihat IHSG ini ada banyak hal terjadi ya, kayak rebalancing, cara berhitungnya berubah, ya kan. Lalu ada sentimen-sentimen seperti Unicorn, Bukalapak yang IPO. Ini saya melihat ditambah lagi PPKM. Ya, yang PPKM di mana orang-orang itu dipaksa untuk ya harus work from home, sehingga ada potensi untuk banyak trader ini yang melakukan trading, aktivitas trading di rumah. Dan kita bisa melihat volume IHSG itu memang bertambah terus ya kan. Waktu itu pelan-pelan 1 minggu terakhir ini volumenya semakin meningkat dan IHSG itu bergerak ke atas beberapa hari. Baru hari ini agak sideways ya. Nah, saya melihat ini memang sebuah potensi ditambah dengan sentimen yang GDP tambah 7%. Walaupun betul sih ya, kemarin waktu tahun 2020 itu dropnya sekitar hampir 5%. Lalu sekarang kita kalau bandingkan dengan yang sebelumnya ya 7%, ya sebenarnya kita bandingin dengan sesuatu yang sudah turun banyak. Nah, tetapi kembali lagi, trader retail kita ini kan semakin banyak. Artinya banyak sentimen-sentimen ini di mana membuat euforia. Nah, disitulah kita melihat bahwa retail itu trade on sentiment kan. Nah, makanya menurut saya disitulah memberikan potensi untuk IHSG ini bisa lanjut terjadi kenaikan. Kira-kira seperti itu kok. Baik, jadi memang hanya karena low base aja dan kita berkaca dengan ngelihat sekarang PPKM yang belum tahu sampai kapan Albert ya masih mungkin diperpanjang karena perpanjang terus, betul. Iya. Dan ini berat ini mungkin kalau untuk blue chip. Nah, kalau kita belajar mungkin 10 tahun lalu Albert, kita kan ngelihat 10 tahun lalu itu orang semua mungkin ngomonginnya GGRM, Semen Gresik, orang ngomongnya Unilever, BCA, BRI, itu semua yang mungkin ya diomongin kita 10 tahun lalu. Tapi sekarang jarang sekali, bahkan kalau dengar di Clubhouse, di live IG yang teman-teman sering ikutin, waduh udah nggak ada mungkin orang yang ngomong, ayo kita beli BMRI udah jarang banget ada yang ngomong. Nah, Ko Albert lihatnya, apakah Albert dengan kondisi ini, Ko Albert sebenarnya ada nggak sih pegang saham-saham blue chip? Silakan kok. Oke, jadi gini kok, kita harus bandingin dulu ya situasi behavior ya market tahun ini dengan 10 tahun yang lalu itu berbeda sekali ya. Kayak sifat ini sekarang banyak millennials yang menjadi trader dan kita lihat ya secara data memang statistik semakin banyak retail-retail yang baru bermunculan dan saya ini yakin ini lebih banyak millennials. Nah, permasalahannya adalah millennials ini suka mencari saham yang cepat cuannya. Nggak mau kalau nunggu sebulan, setahun itu kelamaan bagi mereka. Jadi kalau dibicarakan dengan saham blue chip yang market cap-nya besar, mau tiba-tiba cuan arah dalam satu hari itu kan sulit sekali. Misalnya kayak PTBA atau Unilever deh, mau dapatin saham itu cuan 15% atau 25% itu kan sulit sekali karena market cap-nya besar. Nah, ini membuat millennials ini tidak menarik ya untuk ditradingkan di saham tersebut. Sehingga kita melihat juga banyak tahun-tahun beberapa 2 tahun terakhir ini ya grup-grup saham itu selalu lebih banyak membahas saham-saham second third liner, bahkan saham-saham gorengan begini. Nah, dengan begitu menciptakan sebuah pola ya dan mindset oleh retail trader yang apalagi baru ini, mereka lebih suka cari saham yang aktif, yang inginnya satu hari belanja tiba-tiba besoknya udah ada potensi buat arah atau 1 minggu sudah bisa arah. Nah, ini menciptakanlah behavior baru sehingga saya memang melihat ya kita sebagai trader kan harus mengikuti pasar ya kalau mau cuan maksimal. Saya itu kalau ditanya apakah saya ada membeli saham blue chip, yang saham blue chip saya punya porsi itu tidak terlalu besar ya. Itu untuk long term. Contohnya mungkin kalau dari perbankan dulu orang sukanya belinya mungkin Indofood, ICBP, lalu ditambah PTBA, mungkin batubara, dan dimix-mixkan berbagai sektor kan. Kalau saya mungkin masih ya salah satunya BCA, mungkin saya pegangnya BCA. Tapi selain itu saya lebih banyak pilih yang swing, ya swing dengan market
cap yang tidak terlalu besar supaya kita bisa mengikuti sentimen-sentimen pasar zaman sekarang. Wow, keren ya. Jadi memang kita harus ikutin perkembangan update juga ya, Ko Albert ya. Karena memang Betul. kalau di Indonesia, memang kita lihat sekarang ini kita agak telat ya. Kalau di luar negeri, bahkan Amazon itu udah IPO mungkin dari sejak sebelum tahun 2000. Jadi kita tuh jauh banget ketinggalan untuk misalnya kalau sekarang baru rame mungkin di digital tech company ya. Nah sekarang yang rame ini dan pengaruh nggak sih kalau Albert lihat ya, nah atau saya ngelihatnya sih begini. Tahun 2020 itu kan Bursa Efek bilang pecah rekor jumlah trader baru terutama di kalangan milenial Gen Z itu banyak banget yang sekarang udah jadi trader di market. Dan Betul. kita itu diisi sumber informasinya banyak, orang bisa dengerin lagi kayak kita, clubhouse di mana-mana, tiap malam sampai jam 12 malam juga ada clubhouse ngomongin saham kok, dan akhirnya semua dengerin semua statementnya sama, universe-nya itu aja, BFIN lah, agro, tech itu aja rame situ, dan akhirnya flow-nya muter di situ aja. Kalau setuju nggak mungkin dengan itu, atau kalau punya pandangan yang berbeda? Ya, jadi itulah yang maksud saya bilang sudah berubah ya zaman sekarang, dan karena banyaknya orang membicarakan saham di media, artinya lagi booming ya, apalagi 2 tahun terakhir ini, sehingga orang kan itu react terhadap berita yang mereka dapatkan. Jadi contoh saya ini ada membaca 10 berita, ya kan? Dengan orang lain membaca 10 berita di platform yang berbeda. Tetapi kalau berita yang disiarkan itu hal yang sama, maka kita akan bereaksi untuk membeli atau menjual hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat berita yang meliput untuk saham-saham blue chip gitu kan. Contoh nih, wah ada saham blue chip lagi under value, ya kan. Nah, kalimat under value ini mungkin tidak attract banyak trader zaman sekarang. Artinya betul dia under value, ya kan. Tetapi apakah saham blue chip ini bisa rally 10% atau 20% dalam 1 minggu? Nah, kalau tidak bisa, ini tidak menarik buat trader-trader zaman sekarang yang kepingin lebih cepat cari cuan ya. Nah, makanya menurut saya ada shifting behavior seperti itu. Gitu, Ko Hendry. Wah, keren ya. Jadi Ko Albert justru memang nyari universe saham-saham champion yang bisa, kalau bisa seminggu tuh udah double digit persentasenya Ko Albert ya. Ya, jadi ya karena ibaratnya gini, kan saham itu demand and supply ya. Walaupun sahamnya mahal, ya kan saya lihat fenomena apalagi di tahun 2020 sama 2021. Yang paling unik ini, orang melihat sebuah saham semakin mahal semakin banyak demand. Makanya saham yang arah semakin arah, saham yang turun nggak ada yang mau beli. Karena bukan lagi mereka mencari saham under value, tapi takut ketinggalan, FOMO ya. Ibaratnya zaman sekarang millennials ini lebih banyak FOMO, lihat saham yang udah mahal naik 25%, berharap besok naik lagi 25%. Mereka nggak tahu kalau saham yang sudah baru terjadi kenaikan 25% itu udah mahal artinya ya. Toh baru naik 25%. Nah, makanya kalau misalnya kita paksakan diri ya, oh nggak mau, saya nggak mau sentuh saham yang seperti itu. Ya kita sangat disayangkan saja kita melewatkan momentum seperti ini. Kita nggak tahu apakah momentum ini akan terus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Nanti bisa saja mungkin 5-10 tahun lagi kembali lagi ke saham-saham blue chip. Ya kita nggak tahu karena kan setiap tahun itu ada perubahan behavior ya oleh para trader ini. Nah, mumpung sekarang banyak trader yang berpikir seperti ini dan disupport oleh media yang misalnya dari Clubhouse, IG Live, misalnya sebelum market buka aja kan tiba-tiba ada banyak nih grup-grup sekuritas yang kasih tahu tentang saham pagi-pagi. Nah, itu membuat orang sudah antisipasi nih, wah ini udah dikasih tahu nih di Clubhouse, siap-siap mau beli saham, lihat sahamnya sedikit naik langsung dibeli. Nah, ini kita melihat seperti ini ya kita harus beradaptasi nih, Bro. Betul, betul. Ini menarik loh teman-teman ya, kalau kita tadi lihat komen-komennya kok, ini testimoninya, oh agak invest terus nih. Ini pendukungnya Ko Albert rame sekali nih yang malam hari ini join ya. Ya, thank you ya semua. Iya, jangan lewatin kesempatan. Ini numpung kita bisa ngobrol sama Ko Albert. Jadi teman-teman silakan nanya di Q&A, jangan lupa ya nanyanya di Q&A. Teman-teman bisa ngobrol juga bareng Ko Albert. Baik, Albert, ini sekarang kalau kita lihat sekarang kan saham-saham yang rame itu yang lebih berbau ke bank ini, digital, unicorn related, ya, tech related, dan itu udah macam-macam. Ini udah dari kemarin itu naik terus gitu. Kok Albert sendiri mungkin ada nggak sektor yang benar-benar kok Albert lihat ini masih menarik banget dan potensi upside-nya masih gede banget, itu mungkin sektor apa, boleh nggak? Kok dibagi-bagi sedikit ke kita? Oke, kalau mungkin sektor ya yang benar-benar lagi hit sekarang ya, menurut saya itu bank digital. Itu benar-benar lagi paling hits ya dibanding semua sektor. Kenapa? Karena menurut saya itu
contoh saya sebagai owner sebuah perusahaan bank digital, ya kan, dengan kode nggak tahu apalah, kita misalnya perusahaan A. Ini sahamnya agak nggak diminati nih, contohnya masih murah. Nah, tetapi saya sebagai perusahaan, saya kan ada dapat benefit kalau misalnya saham saya juga mengikuti naik dengan bank-bank digital lain yang jelas. Contoh misalnya kalau bank digital lain yang kita lihat ada Agro, ya kan, ada Arto, yang lain-lain. Nah, ini makanya fenomena kenapa bank digital atau bank mini yang nggak ada apa-apa juga bisa ikutan naik, karena mereka ini sebagai perusahaan pasti ada ya ibaratnya kepentingan demi perusahaan untuk menaikkan harganya, sehingga kita bisa lihat kenapa bisa kompak saham-saham yang mini atau bank digital lainnya bisa mulai rally kompak begitu, karena mereka menggunakan momentum ini untuk mendapatkan kepentingan untuk perusahaannya sendiri. Karena kalau saham naik kan mereka market cap juga semakin besar, benar nggak? Nah, kira-kira sih seperti itu. Jadi kalau untuk bank digital memang yang paling hits ya sektornya ya. Menarik ya. Baik, Ko Albert. Udah aku catat nih poin-poinnya. Ko Albert, ini kan sekarang yang lagi rame banget ini, mungkin kalau bank digital nih dari kemarin nih BBYB nih. Itu rame sekali yang nanya. BBYB ini udah arah nggak tahu 4 atau 5 hari. Pokoknya wah kenceng banget naiknya. Ini pasti di klub di acara IG live begini biasa ada aja nih nanti cuan-cuan yang nanya nih. Gimana BBYB? Sebelum ditanya, mungkin pandangan Ko Albert sendiri ngelihat kenaikan kayak gini, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya masih boleh hold apa enggak atau masih boleh pegang apa enggak, Ko Albert punya pandangan kayak gimana Ko? Oke, wah kalau bahas BBYB ini lumayan seru ya, karena harganya sekarang sudah rally dan tadi pagi sempat rally hampir ke 20% lebih, tiba-tiba balik ke harga ya sekitar plus 5-7% ya kalau nggak salah. Nah, BBYB ini kenapa menurut saya bisa menarik, dan kita memang di AG Invest juga ada beli BBYB ini ya, awal-awal itu di kisaran 800. Dan yang terakhir itu kita masuk di sekitar harga itu orang-orang yang ibaratnya takut-takut nih, masih mau masuk atau enggak karena lihat harga naik, tapi akhirnya masuk juga di harga 1.200. Dan sampai sekarang ternyata BBYB harganya masih sangat oke naik. Nah, kenapa bisa sampai BBYB ini menarik? Karena kita harus melihat dari ya broker summary-nya. Kenapa saya bisa yakin ya beli BBYB walaupun naiknya sudah begitu dahsyatnya arah terus, dan itu juga di berita-berita kan atau di mungkin grup-grup ada bilang BBYB ini lebih baik fast trade aja nih, ambil misalnya pagi jual sore supaya kita nggak terjebak dengan ARB terus. Nah, cuma di AG Invest ini kami nggak fast trade, justrunya kita keep dari bawah, yang ambil dari 800 kita keep sampai sekarang. Kenapa? Ada alasannya kita nggak main sembarangan keep saham lalu berharap-harap sahamnya tiba-tiba multi bagger tanpa sebab. Itu yang nggak seperti itu ya. Kita harus pelajari setiap kenaikan sebuah saham, kita harus tahu siapa yang menaikkan saham ini. Ya kan, contoh kalau saya lihat di BBYB itu tiba-tiba ada satu hari beberapa hari yang lalu yang naikin itu si AZ. AZ ini jarang loh ya mereka beli sebuah saham tiba-tiba dalam jumlah yang begitu besar borong gitu, apalagi BBYB yang waktu itu mungkin ya beritanya masih tentang yang Alibaba dan lain-lain. Dibeli aku laku, betul. Ya aku laku jadi pengendali, betul. Aku laku dan mereka mau right issue lagi kan. Nah, jadi kita harus lihat kok bisa saham seperti ini tiba-tiba ada AZ yang borong besar sekali, ya kan. Lalu besoknya kita analisa lagi, ada terjadi akumulasi lagi nih oleh entity lain-lain. Nah, dengan begitu kita baru bisa mendapatkan sebuah confidence ya untuk hold atau untuk menambah posisi di sebuah saham. Itu mengapa BBYB kami masih tetap berani untuk hold ya. Cuma hari ini BBYB itu volumenya besar sekali. Kalau mungkin Ko Hendry lihat ya. Kalau perhatikan di broker summary-nya. Jadi memang ada terjadi profit taking by smart money di kisaran pas tadi 1.700 lebih ya. Hampir 1.800 itu terjadi profit taking. Nah, cuma sekarang kalau teman-teman yang lagi lihat broker summary ya, mungkin lagi lihat di PC atau di HP itu lihat bahwa dia punya ada dua atau satu entity yang sedang melakukan akumulasi di saham BBYB ini. Nah, cuma distribusinya itu besar. Saya ingat tadi sih MG ya, MG ada jualan sama ada satu lagi, dua sekuritas ini jual besar sekali. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya ini berlanjut, sahamnya BBYB ini akan stuck dulu. Karena juga udah terkena UMA kan. Jadi kalau misalnya dia bisa menjaga dan ada akumulasi berlanjut, BBYB mungkin akan stuck di harga sekarang dalam beberapa saat. Tetapi kalau misalnya
mereka ini cuma menghindar biar tidak kena suspend ya. Lalu besoknya mulai diakumulasi lagi, nah mungkin berarti BBYB ini bisa lanjut naik lagi. Keren ya teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi tadi sempat dibahas tuh udah mulai nih. Ini udah daging-dagingnya udah mulai kebuka tentang gimana cara Ko Albert ngelihat smart money masuk ya. Nah sekarang kita akan ngobrol mungkin lebih dalam nih Ko Albert nih. Kalau itu sendiri biasanya style tradingnya itu indikator benar-benar untuk yakin nih nge-hold itu atau pas trading sama saham yang di-hold, bedanya cara bedainnya Ko Albert lihat dari mana nih kok? Silakan. Gimana pertanyaannya tadi kalau indikator? Kalau memutuskan nih saham ini kita fast trade aja atau saham ini misalnya kita pakai buat kita hold trust nih misalnya. Itu kok Albert lihatnya dipakai indikator apa aja untuk bisa ngelihat dua hal ini untuk ngebedain ini tipenya fast trade nih, yang ini untuk di hold gitu. Oh, oke. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah join Edge Invest, mungkin semua juga sudah tahu ya. Kalau saya itu menganalisa saham itu nggak pakai gambar teknikal sama sekali. Artinya saya nggak ada setup untuk melihat indikator apapun. Contohnya biasa kan ada orang suka buy on breakout atau buy on support dan lain-lain. Saya nggak pernah untuk melihat gambar-gambar seperti ini. Makanya ada waktu itu member yang tanya, kok kalau mau set TP itu di mana sih? Kok saya coba gambar nggak tahu set TP kok itu kok AG ada di mana, karena di gambar-gambar kok nggak ketemu titiknya target TP kita. Tapi ya saya melihat semuanya ini yang misalnya target TP ataupun set kapan untuk beli itu hanya ada dua sih, broker summary sama order book, itu saja. Yang saya benar-benar analisa cuma dua, broker summary untuk memastikan dia punya saham ini layak nggak untuk dibeli, dan order book untuk melihat situasi ibaratnya untuk mendapatkan feel lah ya di saat itu saham ini lagi ada siapa dan pergerakannya seperti apa. Wah, ini udah banyak yang penasaran nih kalau gara-gara kayak sih kalau lihat di komen dari tadi ini udah mulai ada yang mulai mau nanya-nanya. Mungkin kita mulai ya Pak Albert ya, sesi Q&A-nya. Kita lihat pertanyaan dari Cuan Trooper ini apa aja. Teman-teman jangan lupa ya, kalau mau nanya jangan di chat, di Q&A supaya nanti bisa ditampilin. Oke, kita akan kasih pertanyaan pertama nih kok. Nah, dari Bangkol, gimana caranya analisa makroekonomi? Tapi apakah sebelum dijawab ya kok Albert memang penting banget ya ngeliat makroekonomi? Apa bener-bener udahlah smart money aja itu udah cukup? Atau bener-bener harus digabungin sama makro? Albert lihatnya gimana? Oke, makroekonomi kalau saya itu fokusnya lebih kayak begini. Berita makroekonomi ini apakah akan memberikan dampak yang besar bagi para trader? Itu saja. Karena makroekonomi kan menjelaskan misalnya ya ekonomi naik dan lain-lain. Kalau misalnya berita itu walaupun sebenarnya bagus, tetapi tidak memberikan sentimen yang cukup bagus atau kuat untuk para trader, maka saya nggak akan peduli dengan berita tersebut. Karena ibaratnya begini, kita baca nih sebagai trader ya, retail. Oke, newsnya oke sekian. Tapi nggak memberikan dampak apa-apa terhadap saya untuk membeli sebuah saham. Maka menurut saya news itu gagal untuk memberikan sebuah dorongan membeli sebuah saham. Jadi ya boleh kita tahu ya, itu mendapatkan pengetahuan, ya nggak ada yang rugi untuk mengetahui makro. Tetapi itu tidak membuat saya memutuskan untuk membeli atau menjual saham hanya berdasarkan makroekonomi. Oke, makanya nih walaupun kita PPKM-nya udah sebulan, IHSG sideways, tapi cuannya mungkin teman-teman yang megang saham-saham yang lagi rame udah puluhan persen bahkan ratusan persen nih kok ya, bisa-bisa ya. Jadi nggak gitu pengaruh juga nih kabar-kabar PPKM dan lain-lain nih. Asal stok pikir betul, stok universe-nya pas yang lagi rally, nah itu yang memang lagi rame nih teman-teman. Nah, ayo kita lihat lagi kok. Mungkin ada pertanyaan apa lagi dari Cuan Trooper. Teman-teman, dari tadi masih ada nih yang nanyanya di chat. Coba ganti ya ke Q&A teman-teman, biar nanti bisa kita tampilin. Ya. Nih, oke. Ini pertanyaan menarik nih kok. Boleh. Katanya, kode broker apa aja yang Koko amatin saat trading? Ini pertanyaan dari Hasbih nih. Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi setiap orang yang mungkin mau menganalisa broker summary awal-awal itu selalu tanya, yang mana sih yang ibaratnya smart money yang besar, yang mana harus kita perhatikan, yang mana retail ya kan. Ini sebenarnya semuanya kita nggak bisa main langsung patok satu sekuritas. Karena smart money itu ada banyak entity, ada banyak orang, dan mereka itu bisa menggunakan berbagai sekuritas. Nah, tetapi yang teman-teman perlu ketahui, setiap sifat seorang smart money ini, mereka itu
Misal di saham A, ini biasanya tuh ada broker-broker itu aja yang muncul, menghilang, muncul, dan menghilang. Nah, kalau teman-teman sudah lama nanti menganalisa broker summary, akan tahu, kelihatan saham-saham apa itu pegangannya sekuritas-sekuritas apa. Karena mereka ibaratnya ada sekuritas ini dan kita nggak tahu entitas apa ya. Mereka memang suka nih ngejaga saham A misalnya. Nah berarti nanti di saham A ini ya kita patokannya ya sekuritas-sekuritas itu. Nggak bisa kita pukul rata misalnya sekuritas BK ya kan. Itu semua BK kita anggap sama. Beda-beda. BK di saham A dengan BK di saham B itu sifatnya nggak sama. Belum tentu sama. Jadi kita harus pilih-pilih. Dan ini memang harus terbiasa ya. Nggak bisa saya kasih sebuah rumus bilang, oh saham ini kita harus patok siapa. Itu karena mereka berubah-berubah sewaktu-waktu. Nah ini memang butuh skill dan pengalaman yang cukup lama baru bisa terbiasa menurut saya. Menarik ya, ya. Jadi bahkan di dalam satu kode broker pun misalnya ada akumulasi dan distribusi yang hampir sama, itu bisa dua entity yang berbeda ya, ya bahkan ya. Betul. Jadi contoh sebuah saham nih, ada akumulasi dan distribusinya sama. Berarti kan sideways, orang bilang. Jual 10 miliar, tapi sell-nya 10 miliar juga. Tapi ternyata yang beli ini, kita tahu, oh ada si broker A ini nih, udah kelihatan si dia misalnya. Nah, berarti ada kemungkinan dia udah mulai tampung lagi smart money ini, nanti kemungkinan besar dalam waktu dekat sudah akan ready. Nah, itulah di situ, di AG Invest, kami memang lebih seperti itu. Makanya di AG Invest saya biasanya para member ada tanya, oh untuk saham ini perhatikannya apa nih supaya mereka itu lebih bisa terarah. Mereka kan mungkin masih baru mau belajar ya kan, jadi mereka akan lebih banyak bertanya, kok kalau misalnya beli saham A ini kita perhatikan broker apa saja sih. Jadi mereka kalau saya sudah kasih tahu, mereka bisa fokus. Oke, nanti kalau broker ini udah cabut nih, nah mereka udah harus hati-hati, udah persiapkan untuk exit. Tapi kalau misalnya dia menambah posisi dan lain-lain, nah mereka bisa mengikuti, kira-kira seperti itu. Oke, baik-baik. Mantap nih infonya ya. Teman-teman, ini bahkan ada yang nanya nih, cara nanya di Q&A gimana nih. Ini udah banyak yang nanya di Q&A. Di Q&A teman-teman, pencet aja yang di bawah, di samping itu ada pilihannya. Jadi teman-teman bisa tuh, di situ ketiknya ya. Ini kita coba lihat pertanyaan berikutnya dulu nih. Nah, ini pertanyaan kabar-kabar yang nggak tahu kapan terjadinya, tapi mungkin Colbert punya insight nih. Ini kekhawatiran mungkin beberapa orang yang terbiasa pakai broker summary. Dari dan Ruby, kok apabila melihat tadi broker summary, gimana kalau ke depan kode broker dihilangin? Mungkin kok Albert, kalau anggaplah terjadi dihilangin, Colbert lihatnya gimana? Masih bisa? Oke, ya. Jadi gini, broker summary kan waktu itu sudah mau dihilangkan bulan Juli ya, lalu dimundurin, lalu sampai sekarang jadi Desember dan kita nggak tahu akan sampai kapan terjadi berlaksanakan. Nah, tapi seumpamanya kalau misalnya dihilangkan broker summary itu nggak masalah karena saya memang membuat watchlist ya, membuat watchlist saham itu setiap end of the day. Jadi setiap malam jam 9-an gitu saya membuat watchlistnya. Sehingga kalau jam 9 malam kan broker summary-nya sudah nggak jalan. Artinya kalau di IDX itu kan bilangnya during live trading mereka hilangkan, tetapi at the end of the day kita bisa melihatnya, benar kan? Nah, dan saya sementara bikin watchlist itu memang at the end of the day, bukan in the middle of the market. Jadi menurut saya di AG Invest tidak akan ada problem dan saya memang juga tidak akan ada masalah walaupun seumpamanya ditutup during live trading. Nah ini justru menurut saya menarik karena kan menurut saya ada banyak orang yang sudah mengerti smart money ini menggunakan live trading ya untuk melihat broker sahamnya live trade. Kalau ditutup berarti ini skillnya harus dianalisa lebih dalam lagi nih karena mereka harus sudah ada muscle memory di order book karena order book itu kunci dari semuanya karena order book itu nggak ditutup kita masih bisa lihat kalau order tutup kita kan nggak mungkin tahu kapan beli. Nah dengan sudah semakin lama kita mempelajari pergerakan order book nanti udah akan terekam di otak kira-kira itu harus beli atau jual. Oh gitu kok ya. Oh tapi ya kalau misalnya kan kita bilang broker itu kan malam-malam mungkin dia bisa pindah gitu. Dia pakai pindahin dari sekuritas ini ke pindah ke sekuritas ini. Ini kok jadi benar-benar nggak lihat sebenarnya nggak terpatok ke kode brokernya kok ya? Atau gimana kok lihatnya kok? Nah betul. Jadi kan memang kita tahu ya sekuritas itu bisa pindah barang. Misalnya beli A pakai sekuritas BK gitu. Tiba-tiba 1 minggu kemudian muncullah dia ada distribusi besar dari AZ misalnya. Nah ini apakah kita harus langsung lihat oh kok BK udah nggak belanja atau apa? Ini
kita nggak perlu panik dan analisa di trace back kembali. Kan kita bisa melihat beberapa hari ke belakang, bahkan sebulan ke belakang itu seperti apa. Nah ini tinggal diamati saja. Kalau tiba-tiba ada muncul broker-broker yang nggak jelas, tiba-tiba yang nggak pernah ada barang kok berjualan, ini dari mana barangnya datang kan? Nah ini kita bisa ada analisa lebih dalam. Nah jadi makanya mau pindah sekuritas juga nggak masalah, karena tetap toh at the end of the day kita lihat netnya kan, net buy sama net sell. Kalau memang lebih banyak distribusi, mau itu kode apapun, yang tetap saham itu terdistribusi. Karena ini unik kok. Sebenarnya kalau aku kemarin lihat BBYB kok ya, itu pengalaman pribadi itu aku mungkin hitung, mungkin aku masih itu ya, cuma 3 atau 5 lah, yang kali besarnya gitu, top net buy sama top sellernya itu. Kalau digabung-gabungin sebenarnya kok lebih banyak sellnya gitu. Kalau di 3 sama 5 terbesar ya, nggak tahu apakah cara lihatnya memang aku yang salah atau gimana nih kok. Nggak tahu, kalau aku lihat kok antara netnya lebih banyak turunnya sih kok. Jadi gini, mungkin harus dilihat by data ya. Saya nggak tahu, misalnya pas Ko Hendry lihat net sell itu apakah benar net sell atau menurut Ko Hendry itu net sell. Ya kita harus lihat data dulu di hari berapa. Tetapi sampai kita di AJ Invest berani untuk membeli BBYB karena sudah cukup yakin ya kalau saham itu memang terjadi akumulasi. Walaupun 800, waktu itu 800 sudah sangat mahal karena kan sahamnya dari 300, ingat nggak Ko Hendry? Dari 300 ke 400 ke 500 sampai 800, orang bilang wah ini sudah dekat dengan resistance. Nah ini gimana, masih berani kan? Lalu banyak yang profit taking. Atau enggak mungkin mereka beli di resistance, kalau pas rally langsung TP lagi pada saat mencapai hampir arah. Nah, tetapi kita kenapa berani hold? Yaitu karena saya sudah cukup yakin kalau sahamnya itu diakumulasi sama seseorang yang kita nggak tahu siapa, dan sifat pergerakan broker summary di BBYB itu berubah. Karena saya waktu itu memang beli BBYB sebenarnya sudah mengikuti ya, bukan beli ya. Saya mengikuti BBYB udah lama pada saat dia sideways. Saya coba lihat, amati siapa-siapa aja yang suka masuk keluar. Pada saat BBYB itu masih sepi sekali, nggak ada siapa-siapa di dalam. Kan BBYB sideways lama banget ya, kalau nggak salah di harga berapa itu. Nah itu saya amati setiap hari, lihat supaya saya cuma terbiasa aja. Nah waktu tiba-tiba broker summary-nya berubah secara drastis, di situ saya tahu ada yang berbeda. Nah makanya baru BBYB menjadi salah satu stock pick-nya di AJ Invest. Mantap ya. Oh, kalau orang technical, cut loss-nya kan Ya. kalau break support. Kalau orang kayak yang lihat smart money, cut loss-nya indikatornya apa kok? Cut loss tergantung sih ya. Kalau cut loss ya fast trade kita pakai basic money management. Misalnya kalau udah tiba-tiba terjadi koreksi mendadak ya kita cut loss di 4% ya kan kalau fast trade. Tapi kalau misalnya untuk nge-swing atau untuk agak long term, kita tetap harus cut loss kalau sudah terjadi distribusi. Sederhana banget sih. Jadi kalau sahamnya sudah distribusi, yaitu saatnya kita exit. Mau itu taking profit atau itu break even ataupun cut loss, kalau sahamnya sudah terdistribusi, kita nggak ada alasan untuk hold ngapain, sahamnya udah dibuang sama ada smart money. Kira-kira seperti itu. Ada yang bilang kalau mau cut loss ikutin AG aja katanya. Lucu banget tuh. Wah ini pasti mungkin yang udah lagi ikut AJ Invest ini tanya terus kapan cut loss coin. Pendukungnya banyak banget nih kok. Makanya nih dari tadi seru banget supportnya. Komen-komen. Rame nih. Oke, kita lihat nih kok pertanyaan berikutnya, kita lihat. Nah, ini pertanyaannya lucu nih kok. Nggak tahu nih, kok pernah lihat, mungkin ada contoh-contoh yang bisa kok kasih tahu nih. Kenapa saat ada smart money cenderung distribusi, kok harga sahamnya malah naik? Nah, ada ini contoh-contoh kayak gitu. Ya, ini banyak sekali saya dapat pertanyaan seperti ini ya. Jadi kita ada suatu saat nanti akan bisa melihat kok sahamnya ini banyak banget yang lepas, tetapi sahamnya bisa rally 3-5% atau bahkan 7%. Padahal kita lihat hitung-hitung ada beberapa smart money sudah lepas ya, dan jumlahnya begitu besar. Nah ini karena yang terjadi ada dua kemungkinan ya. Ada smart money ini pairing dengan beberapa sekuritas lain dengan yang kecil-kecil ini untuk meng-HK sahamnya, untuk memarkup. Jadi pas kita lihat ini banyak sekuritas kecil-kecil yang beli. Jadi contoh dia memang udah minta 5 sekuritas ini nih untuk meng-HK sahamnya supaya markup. Jadi yang satu ini nanti keluar di spread ke 5 sekuritas. Nah itu salah satu cara. Yang kedua, simple, itu banyak retail yang HK sahamnya. Jadi retail ini berspekulasi mau berlomba-lomba HK, yang lepasin malah smart money. Ya sahamnya terjadi distribusi tapi tetap naik, tapi itu bentar lagi siap-siap sangkut. Jadi itu yang FOMO bahaya Eko ya.
Iya, FOMO ini kan dia beli udah nggak pakai analisa apapun. Yang penting masuk happy, ya kan? Mau harganya berapa, yang penting punya barang happy. Nanti 5 menit kemudian pas tiba-tiba turun, nah baru kalah kabut nih. Mau jual atau mau di hold atau mau diapain nih? Bener banget tuh kok. Ini kalau live begini PR-nya kok. Ini yang nanya-nanya biasanya. Pasti teman-teman Jordupat tuh sering deh. Yang lihat yang ditanya, yang udah terbang-terbang. Giliran yang Iya, sideways, jarang banget kok. Kemarin agro di 2.500 sideways, nggak ada lo yang nanya di live-live. Yang ditanya GBYB mulu tiap hari. Jadi ya begitulah. FOMO nih betul. banyak. Banyak, Menarik ya. ya makanya saya sangat merasa disayangkan sekali ya. Kenapa orang-orang sekarang itu, ya memang karena juga media menurut saya. Media itu memberikan sebuah berita dengan kalimat-kalimat yang membuat FOMO. Kalau misalnya Ko Hendri lihat ya, baca headlines itu sekarang milenials ini saking malasnya baca berita, kadang cuma baca judul. Ya, judulnya ngomong apa, isinya ngomong apa, tapi mereka cuma karena baca judul langsung mau hak sahamnya. Padahal isinya kalau kita baca-baca tuh nggak ada apa-apa. Nah, ini membuat bahwa karakteristik manusia yang sekarang retail ini itu mau FOMO terus ya. Kalau lihat naik, takut nih besok bakal arah lagi. Padahal saham yang justru maksimal profit itu kan pas saham yang lagi tidur. Makanya saya selalu mengajarkan di EJ Invest. Saham yang naik di tiba-tiba arah itu udah nggak menarik untuk dibeli. Justru yang carilah saham yang lagi tertidur, yang dimana lagi sepi, sahamnya lagi tidur lah ya, kan tidak terjadi apa-apa. Nah, disitulah kita pelan-pelan akumulasi. Karena kalau kita saham yang tidur, akumulasi pelan-pelan, block summary-nya kan tidak mencolok. Nah, di situ kita bisa mendapatkan banyak barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadi ya FOMO-FOMOan seperti yang biasanya Ko Hendri lihat. Mantep ya. Ini itu udah dikasih teman-teman. Ini kok Albert orangnya sabar loh. Jadi udah kayak begitu sampai bilang nih FOMO. Wah, itu udah kesel nih kalau Albert kayaknya nih. Biasa kok. Namanya juga psikologi manusia. Sayang soalnya ya, korban FOMO terlalu banyak, nanti sangkutnya di pucuk semua itu, lalu habis uangnya sangkut di situ. Masalahnya udah FOMO nggak berani cut loss, ini yang kasihan sekali menurut saya. Kalau udah FOMO berani cut loss itu kan masih aman, cashnya itu bisa diselamatkan. Tapi kalau udah FOMO, udah berani masuk, sahamnya udah koreksi 15%, misal beli di arah nih, tiba-tiba balik arah. Udah plus 25 jadi plus 5 doang. Nah ini bingung, karena cut loss-nya lupa. Jadi pas dia waktu turun, nggak di cut loss, sekarang udah terlalu dalam, wah udah sayang kalau mau cut loss yang udah terlambat semua. Mau jual nggak berani, kalau nggak jual capital udah sangkut, lalu nggak tahu sahamnya bakal naik lagi atau enggak. Benar-benar. Itu sering banget kok memang. Itu sering banget. Apalagi kalau yang masih baru, jangan kan baru kok ya. Yang udah lama aja masih banyak yang kayak begitu. Masih ikut-ikutan. Nah, kita lihat pertanyaan yang lain lagi nih kok. Tunggu, saya cari. Ini pertanyaannya udah tadi sempat ada yang nanya yang sama. Tunggu, aku lagi cari yang beda nih kok. Nih kok, ada yang nanya gini. Ini lebih ke teknis banget nih kok. Cara analisa pakai Broksum gimana? Pakai net nggak? Terus berapa periode? Seminggu, sebulan, atau 3 bulan? Waduh. Sampai ada periodenya kok, dikasih pilihan. Ya saya kayaknya pernah jelasin ini di YouTube saya. Kalau misalnya teman-teman yang coba mau belajar itu di YouTube saya kan ada bandarmologi kelas ya. Itu bisa langsung diakses di YouTube. Coba pelajari lagi supaya siapa tahu ada yang kelewat ya, teman-teman bisa update dengan ilmu bandarmologi yang level dasarnya dulu ya. Jadi kalau misalnya periode mau 1 minggu, 1 bulan itu tergantung saham. Saya sudah sering banget dapat pertanyaan ini. Kita memang harus perhatikan sahamnya. Kalau misalnya saham yang agak swingnya agak lama begitu, ya kita bisa agak mundur nih beberapa minggu. Tapi kalau fast trade itu nggak perlu lama-lama, karena fast trade itu kita bisa melihat sifat dari smart money tersebut. Kalau misalnya teman-teman nanti yang udah misalnya belajar broker summary udah cukup lama ya, akan ada pengertian di mana pagi sama siang sama sore aja itu sifat broker summary sudah berubah. Tetapi kita tahu sifat-sifat masing-masing dari broker summary karena sudah saking lama dan saking sering melihatnya. Jadi ibaratnya itu akan muncul sendiri nih, karena ya practice make perfect kan orang bilang. Jadi orang-orang tuh harus terbiasa dulu dengan sifat-sifat masing-masing smart money di masing-masing saham ini. Jadi kalau mau ya 1 minggu ini memang tergantung sahamnya ya, seperti saya bilang. Kalau fast trade ya periodenya pendek. Kalau yang swing itu periodenya bisa dibundurin ya 1 minggu, 1 bulan ke belakang. Baik. Jadi kita tergantung ya kok ya, nggak bisa dibilang harus sebulan, 1 minggu ya kok ya.
Ini ada pertanyaan di chat nih kok. Abisnya ini dia tadi bilang Q&A-nya nggak bisa nih dari saudara Feni Sucipto nih katanya kok. Ini pertanyaan ini kok untuk mimpi yang sangat indah nih kok ya. Kok mungkin bisa jawab pertanyaan mimpi yang sangat indah ini. Gimana cara analisa saham yang bakal multi bagger kok? Multi bagger ini semua pertanyaan segala umat ya. Multi bagger ya. Wah ini gimana ya? Saya juga kadang bingung karena teman-teman saya mungkin yang udah ikut AG Invest ada satu malam waktu itu saya lagi bahas di AG Invest ya. Ini kayaknya saya ada lihat 2 saham potensi bagger. Ini kita baru bahas ya, belum kita belanja, belum apa-apa, belum beli. Besoknya tiba-tiba ARA. Baru kita mau merencanakan beli untuk mendapatkan bagger sahamnya ARA ya kan. Jadi kita kadang memang nggak tahu kapan market mau naik, kapan atau tidak. Itu semua benar-benar agak cukup mendadak. Tapi yang pasti adalah kalau misalnya saya bagikan tips ya, mau mencari saham multi bagger 10 tahun atau 5 tahun ya. Multi bagger artinya bukan cuma 100%, bisa 500 sampai 1000. Itu gini, kalau orang yang mempelajari value investing, mereka kan lihat yang under value dan company-nya bagus ya. Bagus. Kedepannya seperti apa. Nah, tetapi saya kalau dari sisi smart money dan sentimennya, karena saya kan harus mempelajari market punya sentimen. Pikir bahwa gini, 10 tahun kemudian, kira-kira berita akan mampu nggak ibaratnya memberikan sentimen positif ke saham ini. Contoh ya, misalnya kita lihat, mau beli saham Unilever yang sekarang turun begitu dalamnya ya. Kita lihat, ini Unilever semua orang sudah tahu saham yang lagi downtrend. Nah, 5 tahun lagi, apakah akan ada berita-berita yang cukup heboh membuat Unilever bisa kembali ke harga 12.000 misalnya, atau 10.000, atau bahkan sampai 16.000? Ada nggak potensi seperti ini? Kalau menurut kita jawabannya tidak, maka saham itu akan sulit sekali untuk multi bagger. Tapi kalau sahamnya ini, ya, ada potensi di mana 3-5 tahun kemudian bakal banyak nih media liput saham ini karena dia ada project apalah, dia ada kerjasama dengan apa, ada banyak potensi. Maka saham ini sangat kemungkinan bisa mencapai multi bagger. Oke, ini ada yang nambahin katanya dari Pak Berry, cari aja berita yang kira-kira jadi bank digital kok katanya. Ini benar-benar kebawa suasana sekarang kok, soalnya yang digital ini yang lagi digital semua ya. Iya. BBKP, BBHI, waduh udah banyak banget deh. Lengkap koleksi bank digitalnya. Bener, lagi rame. Kita lihat lagi nih kok pertanyaan di Q&A. Masih banyak kok. Wah, kita bener-bener dapat PR nih kok. Di jam 9 nggak tahu nih kejawab semua apa enggak ya. Boleh pelan-pelan kita jawab satu-satu. Seru nih kok pertanyaannya. Tunggu, aku lagi nyari pertanyaan sama kayak tadi nih. Sama kayak tadi masih. Wah, ini pertanyaannya kok luar biasa nih. Ini pertanyaan yang sangat mungkin ini hanya dukun nih kok yang bisa jawab nih ya. Dan itu pun nggak tahu nih benar apa enggak. Oh, oke. Kabar saham Bukalapak nih katanya. Bisa arah 10 kali nggak katanya kok. Wah, kalau ditanya 10 kali arah ini apa? Gimana cara jawab? Oke. Tiap hari 25% terus. Ya, tiap hari naik 25% sampai nggak tahu harganya yang udah over value menjadi hyper over value ya. Oke, jadi gini, kalau membahas Bukalapak, saya cukup kaget ya dengan hasilnya yang langsung tiba-tiba arah, dan yang ngantri ini sebesar kalau nggak salah ada 2 triliun lebih di arah ya. Mereka ini mengantri. Nah, jadi ini membuat saya melihat bahwa dengan euforia yang Bukalapak ini, kan kalau misalnya Ko Hendri mengikuti ya pas waktu Bukalapak mau IPO, banyak orang memang menilai Bukalapak ini sangat over value ya. Bahkan di interview dengan orang luar juga melihat kalau Bukalapak ini valuation-nya ini ridiculous ya, orang bilang ini terlalu mahal. Tetapi buktinya di IHSG ini bisa membuat sebuah saham yang sudah sangat over value menjadi arah, dan kita nggak tahu seberapa lama akan berlanjut ya kan. Cuma yang pasti saya tahu adalah orang yang punya retail yang pegang barang sekarang, mereka itu nggak jualan karena mereka merasa akan ada potensi arah lagi. Tetapi yang perlu mereka sadari adalah yang demand 2 triliun ini, kalau semua retail TP ini habis dalam waktu sekejap. Ya, apalagi nanti kalau misalnya besok arah lagi, akan lotnya harusnya semakin tipis karena harganya semakin mahal nih. Nah, nanti ada satu momen di mana retail-retail akan merasa
oh deh sahamnya TP. Dan kalau semuanya TP bersamaan ini sahamnya akan dengan cepatnya balik arah. Jadi ini perang psikologis antar retail aja. Siapa yang akan mulai untuk taking profit dulu? Dan kalau itu terjadi, apakah menciptakan domino effect? Kalau memang iya, sebentar saja saham ini akan jadi ARB. Oh, jadi iya bener sih psikologisnya kok ya. Kadang ngerasa besok jangan-jangan arak lagi nih, hold aja lah gitu ya. Betul, ya karena yang awalnya retail-retail mau jual di hari pertama, lihat arah kan, oh sayang lah siapa tahu besok arah. Nah tapi kalau semuanya orang berpikir sepertinya, sahamnya akan lanjut arah karena nggak ada yang jualan kan. Tapi kalau udah satu big player nanti tiba-tiba jualan langsung misalnya belasan M, lalu lotnya makin habis. Nah ini mulai orang yang apa trigger namanya, nah, FOMO lagi ya, FOMO tapi sekarang FOMO jualan, siapa lebih cepat jualan, karena kalau terlambat jual nanti ARB sangkut, semua profit cuma floating doang. Bener-bener. Waduh, seru ya. Jadi memang untung kok Albert nggak jawab arah 10 kali nih. Kalau nggak bisa-bisa besok arah terus kok. Gawat nih ya. Pendukung. Kalau bisa luar biasa sekali ya. Iya, kita grup keluarga semua dicetin. Ayo besok Bukalapak, kata kok Albert 10 kali nih bakal arah. Ini kalau kayak gitu, nih malam ini juga saya mau order nih kok. Oke, kita lihat. Ya. Kita lihat. Ini pertanyaannya. Nah nih kok. Ini pertanyaan yang hari ini gerak kencang nih kok. Ya, dan ini ya. Dia memang belum terlalu beggar, nggak kayak anak-anaknya. Ya itu grupnya udah banyak yang beggar. Behit kok, view-nya gimana kok? Katanya kabarnya Behit mau red issue ya. Lalu kenapa tadi sore tiba-tiba turun lagi? Nah itu gimana kok view-nya? Oke. Nah untuk bahas Behit ini saya ada juga bikin video tentang MNC ya. Kalau teman-teman yang mungkin belum pernah nonton YouTube-nya AG Invest bisa segera nonton. Saya ada bahas khusus tentang BABP, Behit dan juga MNCN. Nah di Behit ini sebenarnya kan kita lihat kita sudah dikasih tahu harga RI-nya sekitar 170-an. Ya kan, 170-an. Sekarang harganya ada di 100 belasan ya, 111 kalau nggak salah end of the day. Nah, jadi kita masih ada potensi untuk saham ini berlanjut. Kenapa? Karena logikanya sederhana sekali. Kalau sahamnya terlalu jauh dengan harga RI, bagaimana kita sebagai yang investor ini mau tebus? Benar nggak? Masa saham yang harganya 100 belasan disuruh bayar dengan 170 lebih? Siapa yang mau tebus? Dan kalau nggak ada yang mau tebus, berarti RI-nya gimana cara mereka berhasil menggalang dana? Nggak ada yang mau tebus, benar nggak? Apalagi Behit ini dia punya Behit nggak ada standby buyer ya kalau nggak salah kan. Jadi ini agak hati-hati. Nah untuk membuat investor-investor mau menebus ini, berarti kan harganya harus mendekati ke harga RI. Saya tidak mengatakan kalau pasti akan mencapai harga RI ya, bisa saja di bawahnya. Yang pasti tidak akan sejauh ini. Jadi kalau potensi untuk Behit ada, pasti masih tetap ada untuk lanjut rally. Oke. Jadi memang kalau nggak ada standby buyer agak lebih beresiko sebenarnya kok ya. Betul. Iya, baik. Tangkep kok poinnya. Oke, kita lihat lagi nih kok pertanyaannya. Coba ya, biar adil yang tadi bilang pada nggak bisa tanya di chat, coba tanya di chat. Coba saya bacain deh biar adil. Ya, ini pertanyaannya. Coba saya lagi cari nih kok. Ini ada yang nanya nih, kayaknya lebih cara teknikal nih kok. Tapi nggak tahu nih kok mungkin ada view nggak. Kok cara menentukan saham yang mau breakout gimana, Julius Lim? Dari Julius Lim, kok emang liatin masih breakout biasa breakout resistant nih. Apa kok masih pakai resistant? Kayaknya kok udah tadi ngobrol kayaknya udah nggak ngomong semua. Betul. Iya, jadi di kami juga AG Invest hampir nggak pernah beli saham itu yang buy on breakout ya. Artinya sahamnya yang breakout tiba-tiba naik kenceng dikasih beli dorongan another push lah, orang bilang buy on breakout itu kan mumpung sudah naik banyak euforia dibelanja lagi supaya kita bisa profit lagi. Di AG Invest saya selalu mengajar teman-teman kita di dalam ya untuk belilah saham yang lagi murah. Kenapa kita ada banyak saham yang murah mau beli saham yang sudah mahal? Buy on breakout itu kan sebenarnya sebelum dia breakout sebuah resistance dia itu kan sempat murah, bener nggak? Nah, kenapa nggak beli pada saat dia murah? Kenapa harus belanja pada saat dia lagi breakout? Kan rugi, bisa dapat harga murah mau beli saham yang mahal. Nah, jadi kami jarang sih saya merekomendasikan saham yang lagi rally lalu breakout lalu dibeli gitu. Contoh kayak Bevin ya, baru breakout kalau nggak salah ya, orang bilang kan lagi naik rally. Nah, kita beli Bevin itu udah lama gitu loh, kayak pas nggak ada apa-apa lagi di bawah, kenapa harus belanja yang breakout seperti itu? Oh, kok masih hold nih kok Bevin sekarang kok?
Oh masih. Ini kalau ada yang di Wow. sini member AJ Invest, kita sudah profit di Bevin luar biasa sekali ya, karena kita sudah ada trading plan-nya di Bevin dan kita nggak ada alasan buat cepat-cepat taking profit. Keren ya, mantap nih. Gawat nih kok, bisa-bisa abis ini siap-siap nih kok telepon-teleponin orang nih ya. Ini udah 400 nih kok yang nonton soalnya kok. Nih grup kok juga Wah, luar biasa ya. nih. Ramai juga hari ini. Ini siapa nih? Dia tadi ditanyain kok. Pak Agus mana? Pak Agus nih pasti Koko kenal nih kayaknya nih. Oh Pak Agus, mungkin salah satu member yang paling gokil di AJ Oh Invest. gitu. Kapan Pak Agus kita undang deh kok bertiga di sini kita ngobrol. Iya boleh, pasti seru banget kalau ada si Pak Agus nih. Iya seru ya Pak Agus, nanti ya, siapin waktu nanti kita ngobrol bertiga nih. Oke, ini banyak banget yang bilang kok lucu ya, kok banyak yang bilang kok Albert ini orang yang paling sabar. Emang kok sering dibikin kesel apa gimana kok? Nggak juga aja, maksudnya mungkin gara-gara orang lihat gini, di AJ Invest kan yang nanya kan banyak banget dan seringkali mereka itu nanyanya berulang-ulang. Nah jadi karena saya jawabnya juga berulang-ulang, orang bilang ini kalau orangnya yang beda, apa namanya, kalau nggak sabar mungkin udah ngamuk ya. Tapi sebenarnya biasa aja lah. Kalau saya memang bisa jawab ya saya akan jawab. Iya. Kok ini ada yang nanya akhirnya pertanyaan ini muncul nih. Pertanyaan mungkin dari dalam hati yang terdalam nih. Gimana cara join member IG Invest katanya kok? Oke, jadi sederhana sekali bagi yang mau join AJ Invest bisa hubungi kami di Telegram @AJInvestAdmin. Ya, di Telegram @AJInvestAdmin. Bisa nanti juga nontonin YouTube-nya, semua informasi saya ada sediakan kok di deskripsinya. Biasa di setiap video saya ada mencantumkan di kolom deskripsinya. Nah, teman-teman bisa di situ bergabung dengan AJ Invest. Mantap ya. Ini vibe-nya positif banget soalnya dari tadi komen-komennya kok. Waduh, keren ya. Ini pertanyaan nih kok dari Francisca Yeni. Ini soal tinggal 8 menit nih teman-teman. Jadi terakhir nih Q&A nggak apa-apa teman-teman, masih boleh nanya ya. Ini Boleh tanya apapun mumpung ya, ada waktu. Iya, mumpung ada Ko Albert, tanya dong. Nah, Behit tidak ada waran kok, seperti friend ya. Kalau tebus Behit bisa dapat warannya. Behit, jadi pertanyaannya mungkin lebih ada waran nggak sih? Gitu sih kok. Ya, kalau dilihat dari berita sih nggak ada ya, mereka nggak memberikan free warrant seperti friend ya. Jadi ya menurut saya jawabannya nggak ada, kita nggak dapat warrant. Kok ini mungkin ada yang masih pengen menggali lebih dalam, dia belum terlalu paham. Kok cara lihat broker summary dan order books-nya gimana sih kok katanya? Itu cukup lihat YouTube apa nggak kok? Kalau lihat kayak gini. Ini maksudnya secara teknik atau gimana kan? Kalau dari setiap sekuritas bisa kelihatan ya, dia punya broker summary. Kalau misalnya kita gunakan ya Sukor Sekuritas, kita bisa lihat ke broker summary-nya, lalu kita baca dia punya pergerakan buy and sell-nya. Kalau order book mas, setiap sekuritas harusnya akan bisa dilihat order book-nya. Ya kan, order book itu yang baris-baris itu loh, bid and offer-nya. Itu cara melihat order book-nya. Jadi setiap sekuritas harus bisa lihat sih harusnya. Kok masih pakai volume nggak sih kok kalau gabungin antara money flow sama volume tuh masih dilihat nggak volume gitu? Volume saya jarang pakai, saya lebih fokus ke value ya. Value, jumlah. Karena volume itu kan jumlah lotnya ya. Kalau volume itu jumlah lot, kalau value itu kan jumlah uang yang keluar gitu kan. Jadi contoh beli 10.000 saham di harga 400 dengan 10.000 lot di harga 550 kan beda value-nya. Nah, makanya kenapa saya lebih fokus ke value dibanding volume. Lebih ke value ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kan oke, ini aku baca nih. Koage katanya, saya sangat penasaran gimana Koage menentukan titik take profit suatu saham. Karena titik ya. Tapi ternyata kena kok. Saya member AG Invest juga kok katanya. Ini nanyanya bukan di grup, ya. Di sini lucu juga. Wah, ini berarti banyak yang member datang malam ini. Iya. Jadi gini, kalau misalnya kan saya ada bilang profit target profit ya. Saya itu tidak melihat dari grafik resistance atau berapa, karena menurut saya ya yang berbicara itu order book. Contoh saya pernah lihat kalau misalnya kita menggunakan technical, itu kan bisa memprediksi support resistance ya kan, resistance di harga berapa. Tapi kita pas menentukan sebuah resistance, kita harus lihat order booknya di situ. Lapisan-lapisannya. Kan kalau misalnya, saya nggak tahu ya, Ko Hendry pas waktu misalnya mau jualan itu, apakah ada lihat order book atau cuma melihat dari sisi grafik?
Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari order book itu ada lihat lapisan-lapisannya ini. Nah, kalau lapisan-lapisan ini kita sudah pahami yang mana bisa kita ambil untuk dijadikan profit taking point ya. Nah, disitulah saya set dia punya profit titik profit taking. Jadi ya, ibaratnya gini, saya nggak bisa bilang kayak contoh langsung oh ada plus rumus plus 7% plus 13% itu untuk mendapatkan profit taking. Enggak. Kalau teman-teman yang udah mungkin ikut agent itu juga lihat, kalau saya menentukan sebuah profit itu pasti nggak ada polanya. Tetapi seringkali pas di harga saya set itu, harganya terjadi konsolidasi sebentar. Artinya mereka stuck di situ dulu. Nah, kita bisa sempat exit. Karena kalau kita rame-rame exit di tengah, itu sahamnya bisa bergejolak. Ya kan namanya juga kalau belinya kuantitasnya besar. Kalau kita tiba-tiba profit taking di tengah-tengah begitu kan sahamnya bisa bergejolak kan. Nah, saya maunya di mana ada konsolidasi supaya semuanya bisa exit dengan ya happy lah ya. Oh, yang lain semua lagi salfok dengerin Koko ngomong, ada satu kakak pun bilang salfok suaranya mirip Anang Hermansyah ya kok. Waduh, suaranya kok Albert dibilang kayak Anang Hermansyah kok. Wah, thank you lah. Koko tahu nggak? Salah kok. Oh, tahu ya. Iya, tahu. Mantap deh. Ternyata bukan cuma lihat market ya, tetap nonton TV juga nih. Nah, katanya gini kok, ini ada pertanyaan dari Miss Bramdani katanya. Metode AG Ya. Invest apa sama dengan tip reading katanya kok? Dengan apa? Tap reading. Tape reading. Saya nggak tahu kalau analisa saya dengan tape reading sama atau tidak ya. Tidak ya, karena saya tidak terlalu mendalami tape reading seperti apa. Dan kalau orang-orang yang menilai, menurut saya ini adalah penilaian orang lah ya. Kalau mereka yang mengikuti AG Invest, mereka mungkin lebih ngerti kayak bagaimana saya melakukan analisa. Karena saya tidak bisa mengatakan kalau saya ini mirip atau tidak dengan tape reading. Yang pasti adalah kan saya tadi sudah menjelaskan, sebenarnya sederhana sekali. Saya cuma menggunakan dua, yaitu broker summary dan order book. Itu saja sih dari menganalisanya. Jadi kalau apakah itu sama dengan tape reading atau tidak, nah saya tidak tahu, itu kembali ke trader masing-masing untuk menilai. Oke. Jadi beda lah kok ya. Jadi tuh kok bahkan tip reading aja mungkin nggak terlalu didalemin ya kok ya, beda jadi. Betul. Oh, masa nih ada yang nanya, kok Albert suka nonton Netflix-nya katanya. Nanyanya udah nyimpang nih. Ya kalau Netflix mas setiap malam ya habis selesai saham, udah capek gitu seharian liatin saham ya nonton malamnya Netflix, kan masih banyak cara buat refreshing ya. Kalau nggak tiap hari saham ini kepala bisa mumet juga. Oh gitu, kok juga jadi lemes juga kok ya lihat market terus kok ya. Waduh. Ya masa kan lihat market dari pagi sampai sore, jadi malamnya udah nggak mau lihat saham lagi. Tapi bener loh teman-teman, orang yang udah biasa ngomongin saham ya, apalagi udah bertahun-tahun lah kita biasa udah ngeliat market, itu kalau ketemu, misalnya saya sama Ko Albert, bukan lagi acara begini, itu pasti nggak ngomongin saham biasanya. Saking bosen ya kok ya, kadang-kadang ya kok ya. Iya, jadi maksudnya kayak pagi kita lihat saham, siang lihat saham, malam nanti sampai ngomong saham. Nah itu si Pak Agus tuh suka mimpi saham tuh Pak Agus. Iya. Itu sampai mimpi saham malam setiap minggu bisa mimpi sekali. Wah itu kan udah terbawa mimpi, gawat juga kan. Saking seringnya kok, betul. Saking seringnya bahas saham sampai kebawa mimpi. Itu makanya kadang-kadang kita perlu hiburan juga teman-teman ya. Makanya nih weekend besok teman-teman nikmatin. Senin kita perang lagi, cari-cari lagi saham bagus. Nah, kita lihat. Waduh kok, ini pertanyaannya makin lama makin menyimpang nih. Tinggal 2 menit terakhir nih, pertanyaan terakhirnya masa drama Korea yang lagi ditonton apa kok? Ini gawat. Wah. Ini mau dijawab nih, dia punya jawabannya, nonton film apa? Ya, nggak, ada film gitu, nggak tahu nih. Buat menjawab pertanyaan mereka aja. Oh, penasaran kayaknya. Ya, saya sih nontonnya tuh kalau ada kayaknya ada yang jawab ya. Saya nonton sesukanya Penthouse. Itu film menurut saya oke banget buat ditonton. Ada nonton nggak, Ko Henry, film Penthouse? Nggak tahu. Film Korea itu. Aku jadi penasaran nih, apa yang Ko Albert suka, nanti aku mau lihat juga ya. Penthouse aku belum pernah lihat kok, belum tahu juga ceritanya kayak apa. Tuh kok dapat rekomendasi. Coba ditonton. Rekomendasinya, ini film-film dibilang baru banget enggak, tapi startup itu terakhir. Kok katanya, metode AG Invest bisa untuk fast trading nggak? Swing atau long term katanya. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi di AG Invest itu kami memang ada selalu membeli 3 segmen saham. Pertama long term, kedua swing, yang ketiga fast trade. Jadi kita memang mencakupi kebutuhan sebanyak-banyaknya trader. Ada yang suka di saham itu yang beli kan
untuk long term karena nggak mau tiap hari liatin saham, ya itu dia bisa pilih saham-saham yang long term, ya kan. Kalau yang swing nih suka misalnya keep dalam waktu bulanan atau mingguan, itu juga ada profit list. Saya akan memberikan watchlist yang khusus buat swing, para swingers ya saya bilang. Dan kalau yang fast trade ya itu paling seneng nih, orang-orang suka fast trade nih, saya nggak tahu kenapa, tapi kalau nggak fast trade rasanya ada gatel kayaknya. Jadi kita juga ada memberikan watchlist yang fast trade setiap harinya. Keren ya. Baiklah teman-teman, nggak terasa sudah jam 8 ya, ini bersama dengan Ko Albert, luar biasa, waktu nggak berasa ya, dan benar-benar ya, hari ini yang komen-komen menarik sekali. Ini suasananya bikin kita juga happy kok ya ngobrolnya ya. Pertanyaannya Iya, seru ya. Sering-sering ya, Ko Hendri, kita biar asik nih ngobrol-ngobrol weekend. Oh, pasti. Soalnya masih banyak kok pertanyaan-pertanyaan ya, mungkin belum bisa kejawab. Baiklah, teman-teman Cuan Troopers dan juga semua teman-teman AG Invest yang sudah join, terima kasih banyak ya buat semua yang sudah ikutin dari awal sampai akhir. Inilah mungkin yang udah banyak yang bisa kita pelajarin dari Ko Albert pada malam hari ini, dan next time semoga kita bisa tetap nanti join lagi sama Ko Albert dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi Ko Albert ya. Baik, terima kasih Ko Albert buat waktunya ya. Terima kasih buat teman-teman Cuan Troopers. Semoga thank you ya semua udah nonton hari ini. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan tentang AG Invest, bisa langsung nontonin dia punya YouTube. Di situ ada banyak informasi mengenai AG Invest. Bisa langsung hubungi admin juga di Telegram ya, @AGInvestAdmin. Nah, semuanya bisa. Thank you semua teman-teman sudah nonton malam hari ini IG Live-nya bersama Sukor Sekuritas. keren. Baiklah, thank you semuanya teman-teman. Thank you ya Ko Hendri, thank you. Stay semua.